Saya Meisa Sirait, kita jelang mata lokal memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Di tengah berbagai survei yang mencatat elektabilitasnya yang tinggi untuk Pilpres 2024, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan sementara ini akan fokus untuk menjadi calon gubernur di Pilgub Jabar 2024. Namun demikian, ia belum memastikan siapa yang akan menjadi pendampingnya kelak sebagai calon wakil gubernur. Selama ini Ridwan Kamil berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum yang juga berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu, yakni P3. Namun pada 2024, Ridwan Kamil mengatakan calon wakil gubernur tersebut akan ditentukan oleh koalisi partai ke depannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Syarif. Ya, selamat petang rekan Mei. Ya, Ridwan Kamil telah menyatakan akan fokus di Pilgub Jabar untuk 2024 ini, walaupun memang berbagai survei menyebutkan bahwa nama Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi untuk calon presiden dan selalu berada di 5 teratas. Namun ini karena Ridwan Kamil memilih untuk fokus di Pilgub Jabar 2024 atau di periodenya kedua sebagai Gubernur Jawa Barat ini karena beliau sudah memutuskan bergabung dengan Partai Golkar dan Partai Golkar sendiri sudah bulat untuk mendukung Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu sendiri menjadi calon presiden pada 2024 dan itu belum juga berubah sampai sekarang. Kemudian ia menilai bahwa ikut Pilgub di periode kedua ini begitu realistis, lebih realistis dari mengikuti Pilpres, walaupun memang dalam pelaksanaannya nanti Pilpres duluan, baru kemudian pada Septembernya menjelang akhir tahun itu adalah Pilgub Jabar. Dan ia menyatakan sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan periode pertamanya. Kemudian seperti diketahui memang selama ini Ridwan Kamil berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum yang merupakan wakil gubernurnya. Dan namun perubahan suara sangat drastis terjadi di tubuh P3 saat ini karena tadinya memiliki 9 suara dan kini hanya memiliki 3 suara saja dari pilgub sebelumnya. Ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan ke depannya bagaimana P3 harus meningkatkan kembali raihan kursi di Pileg 2024 untuk bisa mengusung pasangan secara baik. Kemudian Ridwan Kamil sendiri belum tahu ya siapa yang akan menjadi pendampingnya kelak karena itu tergantung dari koalisi ke depan. Golkar ini akan berkoalisi dengan siapa saja gitu. Selama ini ketahui Golkar memang memiliki 16 kursi namun belum bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri gitu. Kemudian berdasarkan wawancara yang saya lakukan juga sebelumnya, P3 saat ini masih terus fokus untuk merebut 10 kursi di Pileg nanti supaya nanti bisa menentukan siapa yang akan diusung. Kemudian Pak Ridwan Kamil sendiri memang pernah bilang ya, ada beberapa nama yang berpeluang untuk menjadi calon gubernur atau selanjutnya di antaranya Wali Kota Bogor, Bima Arya, kemudian Bupati Sumedang juga dan Wali Kota Sukabumi dan masih banyak lagi yang bupati atau wali kota yang sebenarnya bisa menjadi calon gubernur pada 2024. Kemudian nama-nama yang beredar saat ini pun di Pilgub Jabar 2024 itu diantaranya Deddy Mulyadi yang merupakan kader Partai Golkar juga dari Jawa Barat. Kemudian ada Iriawan atau Iwan Bule yang merupakan mantan ketua PSSI. Kemudian ada Ono Surono yang merupakan ketua PDIP Jawa Barat. Oke, demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Syarif atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ridwan Kamil berikut tayangannya untuk Anda. Kan saya sudah bilang dari dulu, saya masuk Golkar, menghargai keputusan Partai Golkar, di mana ada urusan Pilpres adalah mendukung Pak Airlangga tetap sebagai capres. Saya fokus pada yang pasti di depan mata, yaitu Gubernur Jawa Barat, kalaupun saya berkeinginan di periode kedua kan begitu. Kalau DKI surveinya bagus, tapi kan keputusan dari partai. Jadi poinnya saya
fokus bekerja, membereskan periode 1, dan kalau ditanya pilihan-pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya, tentulah di hak saya untuk mengikuti tahap 2 periode. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, mulai manuver ke kota Sukabumi untuk melakukan penguatan menjelang pemilu 2024 di Jawa Barat. Tak hanya itu, Saan Mustafa pun melakukan penguatan di kota Sukabumi terkait pilihan bakal calon presidennya Anies Baswedan. Salah satu yang dikunjungi Saan Mustafa, Pondok Pesantren Zikir Al-Fat di Jalan Merbabu, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi pada Senin 13 Maret lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Dian Herdiansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa memang saat ini perpolitikan di Jawa Barat secara nasional ataupun secara lokal di Sukabumi sudah mesin partai sudah memanaskan partainya masing-masing, termasuk pada hari kemarin Ketua DPW Nasdem sudah melakukan konsolidasi dan mengunjungi Pondok Pesantren Zikir Al-Fat di Kota Sukabumi. Langkah ini salah satu upaya manuver Saan Mustafa untuk mendongkrak suara yang memang dianggap basisnya sangat potensial untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti. Tidak hanya itu, Saan Mustafa juga mengklaim bahwa pihaknya sudah menggelar ataupun bertemu dengan relawan-relawan yang memang berada di Jawa Barat untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Pilpres nanti, khususnya mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti. Termasuk dengan memanaskan organisasi saya partai di Nasdem yang ada di Kota Sukabumi, kemudian melakukan konsolidasi penguatan-penguatan yang memang sangat dianggap perlu oleh DPD Nasdem Kota Sukabumi sendiri. Upaya yang memang dilakukan oleh DPD Nasdem saat ini sedang melakukan upaya mendongkrak melalui media sosial ataupun media mainstream untuk memenangkan pemilu 2024 dengan target raihan kursi 15 kursi. Sementara untuk di Kota Sukabumi, Saan menargetkan untuk 6 kursi, dan untuk Pilpres sendiri Saan hingga saat ini belum menyampaikan siapa pendamping Anies, karena Saan sendiri masih menunggu kabar dari koalisi dari pusat. Sementara saat ini Saan secara partai politik kaitan antara PKS dan Demokrat di Jawa Barat memiliki hubungan baik, belum adanya isu perpecahan ataupun seperti yang disampaikan di pusat. Demikian. Ya baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PDIP Gorontalo membidik Parlemen Senayan atau DPR RI untuk partai politik berlambang banteng moncong putih menyiapkan 5 kader ke Senayan. Di antaranya Brigjen Purnawirawan Sofyan Botutihe, Sarifuddin Mosii, Hamsa Isa, Roni Sianturi, dan akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Pada pemilu 2019, PDIP gagal mengirim utusan ke Senayan. 3 legislator daerah pemilih Gorontalo diisi Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gorontalo, Risman Taharudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risman. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners mana saja berada. PDIP Gorontalo bidik Senayan, ini 5 jagoan banteng dan juga ada artis nasional. PDIP Gorontalo bidik Parlemen Senayan atau DPR RI, partai politik berlambang banteng moncong putih menyiapkan 5 kader ke Senayan. Di antaranya adalah Brigjen Purnawirawan Sofyan Botutihe, Sarifuddin Mosii, Hamsa Isa, Roni Sianturi dan akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Pada pemilu 2019, PDIP gagal mengirim utusan ke Senayan. 3 legislator daerah pemilih Gorontalo diisi Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Ketua DPD PDIP Gorontalo, Kris Wartabone, mengungkapkan ada beberapa tokoh
masyarakat yang bergabung di PDIP untuk diusung ke DPR RI. Para tokoh itu diantaranya Brigjen Purnawirawan Sofian Bututihe, Sarifudin Mosni, dan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, termasuk ada tokoh akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Kata Chris, dosen UNG ini sementara dalam tahapan konsolidasi. Apakah benar ingin maju melalui PDIP? Hanya saja sejauh ini dosen tersebut secara terbuka ke PDIP siap apapun itu bila direkrut oleh partai PDIP. Kata Chris, bergabungnya dokter itu dengan alasan karena PDIP adalah rumah para kaum nasionalis. Terkait siapa nama dosen itu nanti akan diumumkan secara terbuka oleh PDIP, sebab hal itu memiliki mekanisme tersendiri. Kepada Chris, Roni Senturi ingin maju DPR RI melalui Dapil Gorontalo. Dia melalui komunikasi langsung bersama dengan DPP PDIP. Roni menyebutkan ingin maju dari Dapil Gorontalo sebab menjadi tantangan untuknya secara pribadi. Walaupun PDIP Gorontalo memiliki jatah 3 kursi, namun tentunya ini diserahkan ke DPP, siapa yang akan disetujui, karena hak DPP paling dominan. Pihaknya sudah siap untuk pecahkan telur di DPR RI dari PDIP. Ia siap terima konsekuensi jika kemudian tidak terpenuhi PDIP di Senayan. Ketua PDIP, Chris Wartabone, optimis bisa terpenuhi karena PDIP targetnya realistis. Sementara legislator Senayan Dapil Gorontalo sejauh ini ada Rahmat Gobel dari Partai Nasdem dengan perolehan suara 146.067 suara, dan Ida Saida dari Partai Golkar memperoleh suara 98.765 suara, dan Elino Mohi dari Gerindra itu kemudian memperoleh 67.515 suara. Sekian rekan Mei, kembali ke Baik, studio. terima kasih rekan Risman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Penajam Pasir Utara menargetkan 5 kursi di legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu optimis bisa dicapai lantaran Partai Golkar sudah dikenal baik oleh masyarakat PPU. Ketua DPD Partai Golkar PPU Andi Muhammad Yusuf menyebut meski pada pemilu sebelumnya eksistensi Golkar mengalami penurunan karena beberapa faktor, namun di 2024 ia yakin Golkar kembali meraih atensi masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nita. Ya baik, Mai dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa saat ini Dewan DPD Partai Golkar Penajam Pasir Utara sudah menyiapkan persiapan untuk maju ke pemilu 2024 mendatang. Dan pada pemilu 2024 itu DPD Golkar PPU menargetkan dapat meraih 5 kursi di legislatif Penajam Pasir Utara. Hal itu seperti disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Andi Muhammad Yusuf, dan ia juga menyebut bahwa pada pemilu sebelumnya eksistensi Golkar mengalami penurunan karena beberapa faktor internal. Namun ia yakin pada 2024 Golkar kembali meraih atensi dari masyarakat PPU karena sudah dikenal baik. Kemudian Ketua DPD juga mengatakan bahwa dalam meraih target tersebut pihaknya sudah melakukan persiapan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendekatan secara lebih intensif. Ia juga mengatakan bahwa Golkar sangat terbuka dengan masukan-masukan dan saran dari masyarakat untuk perbaikan partai ke depannya. Saat ini juga pihaknya sudah mulai melakukan penjaringan bakal calon legislatif yang akan diusung untuk maju pada kontestasi pemilihan legislatif 2024 mendatang. Sasaran calon yang akan ditempatkan di dapil-dapil yakni mulai dari kalangan muda atau milenial, keterwakilan perempuan, dan tokoh masyarakat. Karena ketiga elemen masyarakat tersebut dianggap yang paling berpotensi untuk meraup suara terbanyak. Kemudian untuk basis suara terbanyak jika terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Ya, terima kasih rekan saya. Selamat sore Tribuners. Benar sekali, tadi malam Bupati Konawe Utara Ruksamin mendeklarasikan diri
sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di pilkada di pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang, di mana dalam deklarasi ini seluruh kader dari PBB Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Ruksamin hadir dalam dalam agenda yang dilakukan di Hotel Azizah Kota Kendari. Kemudian untuk deklarasi ini dihadiri juga oleh sejumlah tokoh masyarakat yang ada di berbagai suku yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kemudian dengan deklarasi itu untuk sejumlah tokoh masyarakat memberikan dukungan kepada Ruksamin sebagai bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang nantinya maju di Pilgub 2024 mendatang. Dalam bagian agenda ini juga Ruksamin menyampaikan sejumlah program, launching program prioritas dirinya jika nantinya dia terpilih sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 mendatang. Di mana sejumlah program itu yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi di Sulawesi Tenggara, serta berbagai fasilitas publik yang menunjang untuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Dalam momen ini juga Ruksamin juga bersujud syukur selesai melakukan deklarasi. Kemudian untuk selanjutnya nanti Ruksamin akan berkomunikasi dengan para pihak di area partai politik lain terkait pasangannya di Pilgub 2024 mendatang. Demikian rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Konawe Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami ingatkan untuk dia perhatikan masalah lingkungan. Sampai kapan ini Pak? Ya? Sampai kapan Yang penghentian jelasnya ini? kami cabut dulu surat pemberhentian. Apa pelanggarannya Pak? Pelanggarannya jelas melanggar daripada aspek lingkungan dalam penambangan. Tapi kewenangannya kan ada di... Iya betul, tapi kan ada kewenangan kabupaten kota khususnya di AMDAL-nya, di UKL-UKL-nya. Paling tidak pengelolaannya, dan itu kami juga keputusannya dengan, tapi kan ada mekanisme yang kami ambil adalah mengusulkan ke pusat untuk segera mencabut izin lingkungan. Termasuk pencemaran air. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Karawang, Jawa Barat telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pada Selasa 14 Maret. Bupati Karawang, Selika Nurahadiana, menjadi warga terakhir yang didatangi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk dilakukan coklit. Dalam rentang waktu dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023, sebanyak 1,8 juta data penduduk potensial pemilih pemilu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan coklit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Ciwan Suwandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ciwan. Ya, terima kasih Mei. Selamat malam Tribuners. Jadi memang benar Bupati Karawang Selika Nurahadiana malam tadi menjadi salah satu warga terakhir yang didata oleh Pantarlih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Jadi Ketua KPU Karawang Miftah Parif membenarkan hal tersebut, dan itu sesuai dengan permintaan dari Bupati Karawang. Dan total yang didata dalam pendataan data potensial pemilih atau DP4 tersebut itu sekitar 1,8 juta sesuai dari data yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Karawang. Dan kemudian seluruh data tersebut akan dikoreksi kembali oleh KPU Karawang dan akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara untuk pemilu nanti. Dan Bupati mengungkapkan bahwa alasannya memilih dilakukan pendataan terakhir itu karena pekan lalu Kabupaten Karawang dilanda bencana banjir. Jadi hampir 13 atau 15 kecamatan itu kabupaten dilanda banjir, sehingga pihak pemerintah terlebih dahulu untuk menangani banjir di wilayah Karawang. Jadi itu menjadi alasan kenapa Bupati memilih pendataan Pantarlih di hari akhir.
Dan Bupati Karawang juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dalam koordinasi kepada KPU Karawang untuk terus memantau pendataan pemilih tersebut, bahkan termasuk dalam perekaman EKTP. Pihak pemerintah Kabupaten Karawang menambah sejumlah alat perekaman di setiap kecamatan untuk mempercepat perekaman KTP warganya, terutama untuk keperluan daftar pemilih sementara. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Jiwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Karawang serta Ketua KPU Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Di awal kita udah komunikasi, jadi terkait masalah dengan koordinasi dengan catatan sipil, masalah anggaran, kita memang selalu koordinasi. Jadi dari beberapa bulan yang lalu lah, jadi saya pikir itu insya Allah nggak ada kendala ya Pak. Apalagi memang dalam waktu dekat juga izin Pak Ketua, kita juga akan memindahkan kantor catatan sipil di tempat yang baru, mungkin sekitar 2-3 minggu lagi. Dan juga pelaksanaan rekaman KTP di kecamatan-kecamatan sudah jalan secara optimal ya Pak ya. Pak Ketua juga sempat komunikasi dengan kami penambahan alat ya Pak ya. Tentang waktu awal coplit ada perekaman oleh Distrik Capil di lapas ya. Ada sekitar 800 orang lebih yang perekaman, belum lagi yang pengecekan biometrik. Jadi seluruh warga binaan di lapas hari ini sudah terdeteksi NIK-nya dan lain-lain. Nah, besok ada kegiatan penyerahan data usulan daftar potensi pemilih di lapas untuk TPS khusus. Jadi itu ada sekitar 1.100 warga binaan yang nanti akan menjadi pemilih khusus di lapas. Jadi sampai ke arah sana untuk jemput bolanya Pemkab Karawang ini untuk memenuhi data kependudukan yang memang harus ditunjang dengan administrasi sampai perlengkapan di lapas pun selesai. Pergantian antar waktu atau PAW 2 orang anggota DPRD NTB dijadwalkan pada Kamis besok 16 Maret. 2 orang anggota DPRD NTB yang akan di PAW tersebut, yakni anggota DPRD NTB fraksi Partai Nasdem, Khairul Rizal, dan anggota DPRD NTB Partai Berkarya, Jalaluddin. PAW Khairul Rizal akan digantikan Wawan Satriawan, sementara Jalaluddin akan digantikan oleh Khairuddin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, lalu Helmi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali bahwa DPRD NTB telah menjadwalkan untuk melakukan pergantian antar waktu. Pelantikan pergantian antar waktu 2 anggota DPRD NTB, yakni Khairul Rizal dan Jalaluddin. 2 orang anggota DPRD yang akan di PAW tersebut merupakan yang pertama merupakan anggota DPRD NTB fraksi Partai Nasdem yang juga merupakan suami Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalillah, yakni Khairul Rizal. Sementara satu lainnya merupakan anggota DPRD NTB fraksi Partai Berkarya, Jalaluddin. Sekretaris DPRD NTB sudah menerima SK putusan dari Kemendagri terkait dengan pergantian antar waktu 2 orang anggota DPRD tersebut. Pergantian antar waktu Khairul Rizal akan digantikan oleh anak kandung dari Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi, yakni Wawan Satriawan. Sementara Jalaluddin akan digantikan oleh Khairuddin. Surat pergantian antar waktu atas nama Khairul Rizal telah diterima DPRD NTB pada Senin awal pekan kemarin, sementara untuk surat PAW dari Jalaluddin telah diterima sekitar hari Rabu atau Kamis pekan yang lalu. Sebagai informasi, Khairul Rizal yang sebelumnya merupakan kader dari Partai Nasdem di PAW lantaran dirinya menyatakan secara resmi keluar dari Partai Nasdem dan bergabung ke Partai Perindo. Sebagaimana diketahui, Khairul Rizal saat ini menjabat Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat. Karena memilih bergabung ke partai lain, Khairul Rizal kemudian diberhentikan oleh DPP Partai Nasdem dan surat pemberhentiannya berbarengan dengan surat pemberhentian dia juga sebagai anggota DPRD NTB. Sementara itu,
Jalaluddin yang merupakan kader Partai Berkarya di PAW lantaran buntut dari dualisme Partai Berkarya di tingkat nasional. Jalaluddin akan digantikan oleh peraih suara nomor urut kedua di dapilnya, tepatnya di dapil 3 NTB Lombok Timur, yakni Khairuddin. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Helmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahagbau, mendorong keluar Ketua Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA, Paulus Niki Juko, dari ruang rapat pada Selasa 14 Maret. Padahal rapat dengar pendapat itu membahas lapak yang berada dalam Terminal Mardika Ambon. Sontak Paulus Niki Julo mengecam tindakan arogan itu oleh politisi Golkar tersebut. Dari sikap tak terpuji itu, Richard Rahagbau dinilai tak pantas mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, selamat malam Mei dan juga Tribuners, saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan rapat koordinasi terkait pembangunan lapak di area Terminal Mardika yang melibatkan sejumlah stakeholder baik dari DPRD Provinsi Maluku, kemudian pemerintah Provinsi Maluku, ada pemerintah Kota Ambon, dan pihak-pihak terdampak dari pembangunan lapak di area Terminal Mardika seperti pedagang yang dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pedagang Mardika Ambon, Alham Paleo, dan kemudian ada anggota dari Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA, Tribuners. Nah, di mana rapat koordinasi itu digelar secara tertutup pada Selasa 14 Maret 2023 kemarin. Nah, saat rapat dimulai sekitar pukul 2 siang, Tribuners tiba-tiba Richard Rahagbau dengan suara lantang dan mendorong keluar Ketua ASKA Paulus Nikiulu dari ruang rapat. Nah, alasannya karena Paulus Nikiulu ini tidak diundang dalam rapat tersebut. Yang diundang hanya 2 anggota ASKA, sementara ketuanya tidak diundang seperti itu. Nah, saat itu juga staf DPRD Provinsi Maluku juga ikut sigap membantu mengamankan situasi dan mengarahkan Ketua ASKA dan beberapa anggota ASKA lainnya keluar dari gedung Baileo Rakyat Karangpanjang Ambon itu, Tribuners. Nah, sontak Paulus Nikiulu mengecam tindakan arogansi dari politisi Golkar itu. Nah, ia menilai bahwa Richard Rahagbau tidak pantas mencalonkan diri sebagai wali kota Ambon pada perhelatan pemilu 2024 nanti. Nah, karena Richard Rahagbau ini sendiri kan saat ini sedang digadang-gadang untuk akan mencalonkan diri sebagai wali kota, dan Paulus menilai itu tidak pantas jika di calon wali kota ini diikuti oleh Richard Rahagbau, seperti itu. Nah, untuk pantauan tribunambon.com di lokasi sendiri, rapat berlangsung sekitar pukul 2 siang, dan saat itu Ketua ASKA Paulus Nikiulu ditarik beberapa menit kemudian dari ruang rapat, dan sempat sedikit ribut di suasana rapat saat itu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua ASKA, berikut tayangannya untuk Anda. Kepentingan keuntungan pribadi itu sudah jelas, ada bukti-buktinya ada. Tadi kenapa keluar alasan? Iya, alasannya ya dari Ketua DPR, alasannya karena memang mereka sendiri tidak punya nama dalam undangan. Yang diundang orang-orang yang memang pro terhadap pembangunan lapak tersebut. Ada apa ini? Kita selaku Ketua Umum ASKA tidak diberikan, karena memang kita bersikeras tidak ada pembangunan lapak. Tapi tiba-tiba ada orang-orang yang memang punya kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, mempergunakan nama asosiasi sopir angkot ini untuk kepentingan pribadi, lalu dimasukkanlah nama untuk dalam rapat tersebut. Iya, diusir. Sama Ketua Komisi 3. Richard Rahagbau tidak cocok untuk jadi seorang wali kota. Katanya menjadi calon wali kota tidak cocok. Richard tidak bisa menjadi seorang calon wali kota. Dia cocok untuk jadi raja.
Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Herwin Malonda, menyebut pihaknya saat ini melakukan mitigasi politik identitas yang mungkin terjadi di media sosial. Sebab ruang digital tersebut merupakan ruang yang bisa menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas dengan cara yang cepat. Herwin menyebut tindakan-tindakan yang dapat memecah belah kerukunan itu adalah tidak beradab. Apabila ingin pemilihan umum berjalan dengan lancar, maka segala upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu perlu dilaksanakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Kiki Andriana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Baik, benar sekali, Mei. Tribuners, anggota DPR Bawaslu RI Herwin Malonda mengatakan saat ini Bawaslu tengah melakukan mitigasi politik identitas yang mungkin terjadi di media sosial menjelang tahun pemilu 2024. Hal tersebut ia katakan saat ia mengisi kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten pada Selasa kemarin. Selain itu, ia mengatakan menurutnya, ruang digital tersebut merupakan ruang yang bisa menyebarkan kabar atau berita bohong, ujaran kebencian, dan politik identitas dengan cara yang cepat dan saat memberi. Selain itu, Herwin pun mengatakan tindakan-tindakan yang dapat memecah belah kerukunan. Selain itu, ia pun mengatakan bahwa Bawaslu ingin pemilu berjalan dengan lancar, maka segala upaya pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu dilaksanakan, termasuk mengawasi 4 provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Selain itu, ia pun mengatakan di antara catatan Bawaslu saat ini untuk KPU RI adalah distribusi logistik pemilu yang harus memperhatikan kondisi geografis wilayah-wilayah di Indonesia. Demikian, Mei. Terima kasih rekan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Bawaslu RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Sambil kami melakukan proses ini mitigasi berupa penggunaan media sosial. Media sosial yang kita bisa perhatikan, karena media sosial ini bisa saja secara tepat, secara cepat itu akan melakukan penyebaran ujaran kebencian, kita hoax, atau bisa saja dengan politik identitas yang menyatakan bahwa orang yang tidak satu pilihan itu orang yang berbeda dengan kita. Kemudian nantinya kita akan berupaya agar supaya dengan tadi penggunaan hak memilih daripada masyarakat. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut penentuan calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan sudah dibahas oleh Koalisi Perubahan mencapai 80%. Menurutnya ada sejumlah hal yang masih menjadi pembahasan dari Koalisi Perubahan mengenai cawapres tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Andi menuturkan bahwa pembahasan cawapres itu akan menjadi 100% saat pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 mendatang. Nantinya, ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat akan menaikkan kesepakatan bersama soal capres dan cawapres tersebut. Lebih lanjut, Andi menambahkan tanda tangan itu tidak bisa dicabut lagi ketika pimpinan ketiga parpol sudah menaikkan kesepakatan tersebut. Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Beni K. Harman menegaskan bahwa Anies Baswedan yang menentukan siapa cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Beni mengatakan bahwa saat ini untuk bocoran pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 masih dirahasiakan. Selain itu, Beni juga menegaskan bahwa koalisi perubahan yang diinisiasi oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid, meminta agar koalisi perubahan tak terlalu buru-buru menentukan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu terkait klaim Demokrat yang menyebut pasangan Anies dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono lebih menjanjikan ketimbang Anies didampingi Khofifah Indar Parawansa.
Khalid mengatakan PKS meyakini Anies akan memiliki perhitungan rasional untuk menentukan cawapresnya. Terlebih ia menuturkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah membuat kriteria cawapresnya yang menjadi rujukan. PKS berharap cawapres Anies harus memiliki kontribusi paling besar dalam pemenangan. Lebih lanjut, Khalid menambahkan dirinya berharap Demokrat, PKS, dan Nasdem tetap kompak serta mengedepankan kebersamaan dalam pemenangan. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pendapat soal duet Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2024 lebih menjanjikan merupakan subjektif dan objektif. Paloh mengatakan dirinya tak mengetahui perihal apakah pendapat tersebut merupakan keputusan kolektif atau tidak. Kendati demikian, ia menuturkan Nasdem tak mempersoalkan pernyataan Anies AHY menjanjikan tersebut. 20% ya? 20% ya. Bulan puasa kan udah berapa minggu lagi nih, utang akhir bulan gitu Bang Andi. Terus orang tulis harusnya udah melakukan nama nggak? Kalau 100% itu pada bulan Oktober nanti kan. Oh gitu. Kan? Sekarang karena tanda tangan ini nggak bisa main-main ya, gitu cabut. Apalagi Pak SBY, Maju Suro sama Pak Surya Paloh kalau sudah sekali menandatangani. Udah semua tanda tangan Bang? Misalnya udah menandatangani kan nggak mungkin dicabut lagi. Kredibilitas mereka kan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI buka peluang agar bukti kepatuhan pajak calon anggota legislatif untuk pemilu 2024 dibuka ke publik. Hal ini merespons usul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Direktorat Jenderal Pajak agar mengumumkan kepatuhan pajak calon legislatif peserta pemilu. Kedepan, anggota KPU RI Idam Holik mengatakan usul tersebut akan pihaknya rapatkan terlebih dahulu dan dibahas dalam legal drafting peraturan KPU pencalonan anggota legislatif dan revisi PKPU 10 tahun 2022. Dikutip dari tribunnews.com, Idam menjelaskan dalam konteks pembuatan aturan berdasarkan pasal 75 ayat 5 KPU, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan melakukan harmonisasi bersama Kemenkumham, lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga kementerian terkait serta pemerintah. Pembahasan ini perlu dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mencantumkan belait kepatuhan pajak dalam daftar syarat pendaftaran bakal calon anggota DPD dan anggota DPR RI DPRD. Belait sejenis hanya ditemukan pada syarat pencalonan presiden wakil presiden pada pasal 227 Undang-Undang Pemilu, yaitu dengan bukti pengiriman atau penerimaan SPT pajak penghasilan pribadi dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan kepatuhan pajak calon peserta pemilu 2024 kepada publik. Ia pun menekankan bahwa seluruh peserta pemilu, baik itu calon presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, mesti mematuhi kewajiban membayar pajak. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan kepatuhan pajak calon peserta pemilu 2024 kepada publik. Dikutip dari Kompas.com, ia pun menekankan bahwa seluruh peserta pemilu, baik itu calon presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah mesti mematuhi kewajiban membayar pajak. Tito meyakini pengumuman kepatuhan pajak peserta pemilu dapat mendongkrak semangat masyarakat untuk membayar pajak. Sebab para calon yang berkontestasi pada pemilu merupakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Senada, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menekankan pentingnya kepatuhan membayar pajak, baik itu oleh peserta pemilu maupun masyarakat umum. Sebab pajak merupakan sumber pendanaan agar pemerintah dapat terus melanjutkan pembangunan dan program yang dicanangkan. Ma'ruf Amin mengatakan isu pajak kini tengah menjadi pembicaraan, sehingga ia berharap kepatuhan membayar pajak akan semakin baik dari kemarin.
Juru bicara Anies Baswedan, Hendry Satrio, mengaku tak khawatir dengan munculnya wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan yang disebut-sebut di-endorse Presiden Jokowi ini pun dinilainya bukan sebagai ancaman bagi bakal capres Anies Baswedan. Meski demikian, duet ini dinilai masih punya banyak pekerjaan rumah, khususnya terkait sosok yang akan mengisi posisi capres. Pasalnya, keduanya dinilai punya kans besar untuk maju sebagai capres bersaing dengan Anies Baswedan. Dikutip dari Tribun Jakarta, menurutnya bila duet ini benar-benar terwujud, maka semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk menentukan siapa sosok pemimpin yang dinilai tepat untuk meneruskan tongkat estafet dari Presiden Joko Widodo. Ia pun berharap setidaknya ada 4 pasang capres-cawapres yang bisa bersaing di Pilpres 2024 mendatang. Diketahui suara penjodohan Prabowo Ganjar itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret lalu. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan berfoto bersama. Kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar dinilai syarat politik. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Analisa itu diutarakan Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam saat berbincang di acara Tribun Talks yang tayang pada Kamis 9 Maret. Arif menilai Jokowi hendak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Ganjar. Menurut Arif, setidaknya ada 2 alasan yang mendukung Prabowo Ganjar layak mendapat restu orang nomor 1 di Indonesia itu. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan mengkhianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama 2 periode. Begitupun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi 3 besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Jika Prabowo Ganjar bersatu, Arif sampai menjamin peluang besar duet maut itu akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam 1 putaran. Saya sih senang banget ya, karena ada lagi yang muncul sebagai pasangan capres-cawapres, misalnya mungkin nanti jadi pasangan gitu ya, sehingga pemilu kita juga lebih berwarna. Hanya memang pekerjaan rumahnya kan masih lumayan banyak ya, terutama dua-duanya kan ingin jadi capres tuh. Nanti siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres kan dipersilakan aja. Tapi menurut saya ini hal baik ya buat Indonesia. Jadi setelah ada Mas Anies, kemudian muncul Pak Prabowo atau Pak Ganjar, sehingga makin banyak nama makin bagus. Mungkin nanti ada 4 pasang terus bisa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.